di satu tempat, misal di Banyumas, kasihan teman-teman yang dari Tambak, Ujung dan Seragen. Oleh karenanya pada pagi hari ini perlu saya sampaikan bahwa untuk dapil 3 teman-teman PKS dan saudara kita kumpulkan di Banyumas jumlah 9 orang dari Kabupaten Sukabumi, Banyumas dan Cirebon. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi hari ini kami membawa misi untuk menyampaikan juknis nomor 53 tentang pengelolaan pertanggungjawaban keuangan badan netral. Nantinya akan disampaikan oleh kita dari KPU. Ini waktu sudah sangat mendesak ya. Teman-teman saya yakin yang diharapkan pasti kapan turunnya honor, gimana? Ini kegiatan Subimtek pada bagian ini. Bukan? Kalau saya nyambut ya mas? Ya betul. Konek komisionernya nyambut dan di orasi kedua. Dari BRI yang ditunggu-tunggu ini Pak, sudah pada tidak sabar menjelang puasa untuk bahkan mungkin ya Pak. Kalau saya pada kebagian yang kebagian jenengan para sekretariat PPS sekretariat PPS, kemudian ketua PPS ya Pak, ketua PPS sewilayah Kemeranjen Sumpiu Tambak ya Pak, Tambak, yang saya hormati dan saya banggakan, rekan-rekan kami dari kelurahan dan seluruh hadirin yang tidak saya sebut satu persatu yang saya hormati. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan nikmatnya sehingga pada hari ini kita dikumpulkan di bulan Sumpiu dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia lahir batin di Allahumma amin. Salawat salam kita tujukan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan orang pengikutnya. Terima kasih. Ini sebetulnya bukan lurah ya Pak menyebutnya. Ini sebutnya suku antar kecamatan. Jadi untuk saya terlalu tinggi lah. Mestinya ini sekretariat dari kecamatan, tuan rumah gitu. Ya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya sampaikan selamat datang kepada para undangan di Luar Sumpiu. Tentu ini undangan yang menyenangkan karena nanti ada pemberian rekening yang tentu nanti ini menjadi hak panjenengan untuk sebagai PPS maupun sekretariat daripada kinerja panjenengan dalam rangka membantu dalam rangka mensukseskan hajat negara yaitu pemilu 2024 dan pilkada 2024. Ini mungkin suasana pemilunya agak beda karena semua berbau serentak ya. Termasuk pilkada juga serentak. Kami hanya menyampaikan mari kita bekerja secara profesional mungkin biar tahapan-tahapan pemilu yang berpotensi krusial ini bisa diminimalkan sehingga atas bantuan dari panjenengan dari para pelaku pemilu baik sekretariat maupun PPS mohon bersinergi kerjasama yang baik sehingga kita akan mensukseskan tahapan-tahapan pemilu yang masih sangat panjang, apalagi ini sudah masuk dalam tahapan. Kondisi harus sehat, apalagi perubahan musim ya, dari panas, terus ada turun hujan. Yang pertama kondisi harus tetap selalu sehat. Yang kedua bahagia, Bapak dan Ibu bahagia. Ini penting ya. Pertama harus sehat, yang kedua harus bahagia. Apalagi tagline-nya KPU sekarang selain KPU melayani juga bersama KPU kita bahagia. Bersama KPU kita bahagia. Jadi pertama harus sehat, yang kedua harus bahagia. Apalagi nanti kalau yang ditunggu-tunggu sudah masuk ke insya Allah negara tidak bakal membiarkan. Prosesnya akan segera kita urus, bukan nanti apa yang diurus itu. Jadi harapan kami nanti ikuti proses ini dengan bersama sampai selesai, jangan sampai belum
rampung penyampaian materi, sudah ada yang mohon diperhatikan dengan seksama agar bisa terserap, terus apa yang menjadi tindak lanjut bisa dilaksanakan. Siap Bapak Ibu? Ya, apalagi nanti soal yang menyampaikan yang umum-umum saja sebagai informasi pada Bapak Ibu. Dan yang saya sampaikan juga tadi intinya ada wakil sampaikan ke teman-teman Pantarlih di wilayah Panjenengan bahwa proses pencairan honornya itu adalah seperti itu tadi, melalui rekening operasional PPS. Kalau rekening operasional sudah beres semuanya, anggaran kita turunkan, bisa kita cairkan kepada teman-teman di Pantarlih. Ini juga nanti perlu ekstra hati-hati. Kita yang harus ekstra hati-hati dalam pencairan honor kepada teman-teman Pantarlih. Karena tuh banget bisa aja. Kita pantau, ada tanda terima dan lain-lain itu teman-teman sekretariat PPS. Ada total 45 betul? Betul deh. Baik. Berarti nanti ada PR cuma satu nggih. Baik, nggih. Bapak, yang Kemeranjen total ada 45 sudah semua. Nanti di kotakan kedua, satu dua itu ada nama dan alamat. Nanti diisi nama saja. Misal PPS mana gitu ya. Sekretariat PPS. Yang ini. Nama dan alamat. Sekretariat PPS mana gitu ya. Sekretaris PPS mana? Mohon maaf dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila beliau, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan masih kami tunggu di sini sampai nanti selesai daripada Bapak Ibu Purwokerto. Oke, saya tunggu. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Bapak. PPS hanya mengelola untuk honor itu honor Pantarlih dan honor KPPS. Jadi nanti yang menyalurkan ke masing-masing Pantarlih dan nanti masing-masing anggota KPPS itu dari PPS seperti itu. Dari KPU sendiri sebenarnya disarankan untuk penyaluran honor Pantarlih itu non tunai. Jadi disarankan langsung ditransfer ke rekening masing-masing Pantarlih. Cuma kan pasti kesulitan ya, karena dengan sekian banyaknya Pantarlih nanti mengumpulkan data rekeningnya mereka juga susah. Jadi nanti bisa disalurkan secara tunai, tapi nanti peng-SPJ-nya juga harus melampirkan surat pernyataan kenapa penyalurannya secara tunai. Nanti di form SPJ itu ada ininya, form surat pernyataannya. Jadi nanti untuk penyaluran yang secara tunai harus dilengkapi juga dengan surat pernyataan seperti itu. Nah, yang sudah kami sediakan seperti itu. Sedangkan untuk hard copy-nya itu disampaikan selambat-lambatnya 3 bulan setelah dana diterima. Jadi misalkan nanti di Maret ada penyaluran dana operasional, berarti nanti untuk hard copy-nya itu paling lambat diserahkan di bulan Juni. Sedangkan untuk soft copy-nya tanggal 5 di bulan April, berarti seperti itu. Jelas ya Bapak-bapak Ibu-ibu? Sedangkan untuk SPJ di akhir tahun anggaran itu baik hard copy maupun soft copy itu diserahkan paling lambat di hari kerja terakhir di bulan Desember. Jadi misalkan hari kerja terakhirnya itu 31 Desember, berarti baik hard copy maupun soft copy diserahkannya di
tanggal 31 Desember. Tapi kalau 31 Desember itu hari libur, berarti hard copy dan soft copy SPD-nya diserahkan sebelum tanggal 31 Desember seperti itu. Dan untuk SPJ itu terkiranya dia ininya P3K, itu juga dipastikan dia P3K atau bukan. Nanti untuk yang P3K itu pengenaan pajaknya 5% dari 50% penghasilannya. Jadi misalkan honornya 1 juta, nanti dihitung dulu 50%-nya, berarti 500.000. Nah nanti baru dipungut pajaknya 5% dari 500.000, bukan 5% dari 1 jutanya, tapi 5% dari 500.000-nya. Itu untuk yang P3K.